Ini Pak Pronojiwo dan ini Saminuddin Baroritao. Ini dia. Ini. Saya rasa ini sudah cukup ya. Kemudian 2 minggu lalu baru reuni juga di sini. Jadi yang reuni memang yang asli-asli aja mas. Memalukan, Jokowi benar-benar dipermalukan. Anies Baswedan gelar reuni alumni UGM tahun 80-an bersama para tokoh besar. Balai Rung Universitas Gadjah Mada dipenuhi tawa. Para alumni angkatan 80-an berkumpul. Nostalgia, kenangan, foto bersama. Di antara yang hadir ada Anies Baswedan, terlihat santai, berinteraksi dengan tokoh-tokoh lain seperti Muhaimin Iskandar sampai Pratikno yang diduga kuat menjadi otak dalam pembuatan ijazah Jokowi. Kamera merekam keakraban itu, viral. Namun justru yang tidak hadir yang menjadi sorotan, Joko Widodo. Dan seketika ruang publik bergemuruh. Tak ada satupun yang mengenal Jokowi. Bahkan album alumni UGM yang beredar disebut-sebut dicetak ulang alias palsu. Apakah benar bahwa ijazah Jokowi palsu? Nampak sekali alumni UGM Anies Baswedan seakan menjadi saksi kunci atas semua ini. Mari kita jujur. Pernyataan resmi yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo yang tadi saya sampaikan. Ini yang bahwa kemarin Pak Arisman ini Pak yang soal tempat KKN juga dipersoalkan itu mungkin ada tanggapan. Kita dengar pelan-pelan ya. Di Jagaja, di Desa Keboyan, di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali kita ke sana. boleh dekat ini. Tahunnya seingat saya 85 awal. 85 awal. Dekat aja dari sini, cek warung-warung naik. Ya, jadi jelas ya. Jadi jelas ya. Tahun 85 Pak Joko Widodo mengatakan beliau KKN. Dirtipidum mengatakan tahun 83 beliau KKN. Nah, di Tipidumnya sudah ada disampaikan. Saya sampaikan ini ya dari Dirtipidum ya. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. 83 ya, jelas ya. Oke. Itulah kontradiksi antara apa yang disampaikan oleh orang yang melakukan KKN dengan orang yang meneliti dokumen KKN, itu dua hal yang akhirnya berkontradiksi. Saya ingin masuk kepada penjelasan kenapa ini ada konspirasi besar. Karena dokumen ini digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden, seharusnya dokumen ini delege secara patut memenuhi standar administrasi akademik. Harus ada tanggal, bulan, dan tahun. Kenapa? Karena ini demi integritas dokumen. Ini untuk menentukan waktu hukum saat dokumen dibuat dan untuk menentukan keabsahan. Dan nanti suatu hari ketika dokumen ini dipersoalkan bisa di tracing. Oke, sebentar. Bisa dicari jejaknya. Berarti menurut Anda sepak terjang Pak Jokowi menurut selama saya ini mengancam seharusnya kedaulatan. pada saat ijazah ini mau didaftarkan sebagai dokumen calon presiden harusnya ditolak oleh KPU. Ya, teman-teman, Polda Metro Jaya ya respon pernyataan Rocky Gerung soal ijazah Jokowi sehingga pelaporan Panji Pragiwaksono. Nah, nanti sebentar kita akan melihat nantinya pernyataan dari Polda Metro Jaya, teman-teman. Dan 2 hari yang lalu Rocky Gerung sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya, di mana Rocky Gerung sebagai saksi ahli ya dari Dr. Tifa untuk bisa memaparkan bagaimana dengan penelitian atau metodologi dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tifa dalam buku berjudul Jokowi's White Paper tersebut, dan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap Rocky Gerung, teman-teman. Sehingga pada saat ini ya Polda Metro Jaya melakukan respon pernyataan Rocky Gerung soal ijazah Jokowi. Oke, kita lihat teman-teman ya apa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya ini. Polda Metro Jaya menanggapi pernyataan Rocky Gerung yang hadir sebagai ahli meringankan Dr. Tifa dan melontarkan kelakar terkait ijazah Jokowi. Nah, teman-teman, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan bahwa setiap orang bisa bebas
menyampaikan pendapat selama tidak melanggar hukum. Nah, ini kata Hermanto bahwa setiap orang bebas menyampaikan pendapat selama tidak melanggar hukum. Nah, melanggar hukum seperti apa ya, atau kebebasan sampai batas mana yang dimaksud, teman-teman? Semua orang berpendapat itu bebas selama itu tidak melakukan pelanggaran dan melanggar undang-undang yang disampaikan, kata Budi usai apel orasi Pekat Jaya 2026 Rabu 28 Januari 2026. Nah, kemudian sebelumnya Rocky menyebut ijazah Jokowi asli namun orangnya yang palsu. Saya mau membela bahwa ijazah itu asli, yang saya bela ijazahnya asli, orangnya palsu, kata Rocky di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa 27 Januari 2026. Nah, ini pernyataan Rocky Gerung ini membuat kaget publik karena yang selama ini dikatakan ijazah palsu, ijazah palsu, ijazah palsu, dan lain sebagainya. Bahkan Roy Suryo mengatakan bahwa 99,9% ijazah palsu. Tetapi berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini sebagai saksi ahli dari Dr. Tifa, di mana katanya ijazah itu asli tapi orangnya yang palsu. Nah, seperti apa hal ini? Ini membingungkan bagi rakyat awam, teman-teman. Oke. Nah, tentu ya kita melihat ke depannya nantinya bagaimana ya dengan pernyataan Rocky Gerung ini. Ya tentu di persidangan nanti akan dibuktikan bagaimana ijazah Pak Jokowi ini. Apakah memang ya ijazahnya asli tapi orangnya yang palsu seperti yang disampaikan oleh pengamat politik yaitu Rocky Gerung. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa riset ijazah Jokowi oleh Roy Suryo Resmond dan Dr. Tifa, penelitian ilmiah ahli AI, jangan dikriminasi. Nah, teman-teman, ahli Artificial Intelligence atau AI Ridho Rahmadi ya diperiksa sebagai saksi ahli meringankan Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Ridho menyebut riset yang dilakukan Roy Suryo CS terkait ijazah Jokowi merupakan penelitian ilmiah. Apa yang dilakukan oleh RRT, yaitu Roy Suryo, Resmond Sianipar, dan Dr. Tifa, itu adalah penelitian ilmiah. Kemudian bangunan risetnya itu memenuhi standar dalam kacamata saya, kata Ridho usai jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya Rabu 28 Januari 2026. Nah, ternyata teman-teman ya, Ridho sebagai ahli AI ya memberikan keterangan di Polda Metro Jaya. Nah, di sini dikatakan dalam penjelasannya ke penyidik, Ridho menuturkan riset yang dilakukan Roy Suryo CS sudah memenuhi standar secara umum dalam dunia penelitian. Nah, ini yang ditegaskan teman-teman bahwa ya Ridho menuturkan riset yang dilakukan oleh Roy Suryo itu adalah ya telah memenuhi standar ya secara umum dalam dunia penelitian ya, karena mereka melakukan penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi sampai ya menulis buku, teman-teman, dan itu yang sering disampaikan oleh Resmond, teman-teman, bahwa ketika ada orang yang membantah buku tersebut maka harusnya ya dibuat karya ilmiah yang baru, buku yang baru untuk membantah apa yang mereka tulis tersebut, bukan hanya sekedar narasi, bukan hanya sekedar debat dan lain sebagainya. Jadi saya sampaikan bangunan risetnya itu sudah memenuhi standar secara umum dalam dunia penelitian, khusus Dr. Tifa. Tadi saya sampaikan ada 35 tabel berisi 35 studi tentang neuropolitika dan juga neuroscience. Di sana saya ingin menyampaikan bahwa kajian ini sudah matur ya, sudah dewasa, sudah established sehingga keilmuan, bukan hal yang baru. Tapi aplikasinya di Indonesia dan juga aplikasinya pada kasus dokumen ijazah tersebut
ini adalah suatu yang baru dan sesuatu yang berani, ujar dia. Jadi seharusnya ini diganjar dengan rekognisi. Jangan sampai kriminalisasi kemudian bahwa Dr. Tifa itu seorang dokter tapi melakukan penelitian dalam bidang neuropolitika. Itu biasa saja. Di dunia barat yang sainsnya maju, jadi saya berikan contoh di sana itu tidak dilihat dari label akademisnya, tapi dilihat dari kontribusi nyatanya, lanjut dia. Kemudian, apa yang disampaikan oleh Ridho lagi teman-teman? Ridho juga mengaku telah melakukan penelitian yang dilakukan oleh Rismond Sianipar. Ridho melakukan anotasi dalam buku Jokowi's white paper yang bertujuan untuk menjelaskan baris kode program yang dibuat Rismond. Nah, kemudian anotasi ini tujuannya adalah untuk menjelaskan baris-baris kode program yang dibuat oleh Dr. Rismond yang menggunakan image processing. Ya, konsep image processing dalam menganalisis dokumen digital ijazah Pak Jokowi ibunya. Nah, ini saya sampaikan dari baris kode tersebut, dari anotasi setiap baris kode tersebut, bahwa dengan pendekatan image processing tersebut tidak ada manipulasi yang dimaksud atau editing yang dimaksud. Input dokumen digital itu sama sebagaimana sebelum dan sesudah image processing dilakukan. Jadi ada pun proses komputasi di tengahnya itu demi presisi hasil analisis sambungnya. Nah, kemudian Ridho menambahkan secara garis besar yang dilakukan Roy Suryo sama dengan Rismond Sianipar. Hanya saja Roy Suryo menyampaikan dalam bahasa yang lebih dipahami masyarakat. Ya, untuk Pak Roy Suryo, garis besarnya secara umum analisis yang dilakukan sama dengan Dr. Rismond, hanya beliau menyampaikan dalam bahasan sains populer yang lebih dipahami awam, jelas dia. Nah, itu teman-teman mengenai yang disampaikan oleh ahli AI ini, dan silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.